Kristus. Pada hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Tema firman Tuhan hari ini adalah mengampuni. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang perlu kita belajar tentang pengampunan. Hal yang pertama adalah Yesus memberi teladan supaya kita mengampuni. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa? Karena di situ kita melihat ketika Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang bersalah kepadaku? Apakah sampai 3 kali? Atau di sini Yesus bilang atau berapa kali gitu. Tapi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, itu secara khusus kepada Petrus dikatakan bahwa engkau harus mengampuni berapa? 70 kali 7 kali. Artinya di sini bahwa ketika kita mengampuni orang lain gitu, kita harus mengampuni tanpa batas. Jangan pernah mengingat lagi kesalahan orang yang pernah menyakiti kita. Tradisi saat ini atau di mana-mana gitu, biasa kalau kita disakitin hatinya 1 kali, oke, aku maafin, 2 kali maaf. Kalau sudah 3 kali, kesabaran juga bisa hilang, betul? Lalu kita bilang begini, aku juga manusia gitu. Sudah 3 kali loh kamu nyakitin saya gitu. Akhirnya apa? Kita balas dendam, kita emosional, kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Akhirnya apa? Di sini dikatakan apa? Kita bisa jatuh ke dalam berbagai hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Bapak Ibu saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini supaya kita belajar mengampuni. Mengapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Mengampuni memang tidak mudah, saudara. Apalagi mengampuni orang bersalah kepada kita, orang yang nyakitin kita, orang yang bikin kita kesal, bikin kita emosi, padahal mungkin kita tidak berbuat sesuatu kepada dia, tapi dia selalu cari gara-gara dengan kita. Nah, bisakah kita mengampuni mereka? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini belajar untuk mengampuni. Mengapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Karena di sini katakan apa? Kita harus apa? Mengampuni dengan kasih. Di sini kalau kita melihat pada ayat firman Tuhan ayat yang ke-27, di sini dikatakan bahwa tetapi seorang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memberitakan supaya ia dijual beserta anak dan istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan dan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutang-hutangnya. Jadi di sini kita lihat bahwa apa? Raja itu berbelas kasihan kepada orang yang berhutang ini, dan akhirnya apa? Semua hutang-hutangnya dilunasi. Nah, mengapa? Karena raja ini punya kasih. Kasih menjadi landasan di dalam pengampunan, sehingga benar-benar dia mengampuni dengan kasih. Kasih yang ditunjukkan di sini adalah kasih agape, artinya kasih yang tidak menuntut balas. Saudara tahu orang ini berhutang 10 dinar, itu bukan hal yang yang murah, mahal gitu. Tetapi raja ini mengampuni dia dan membebaskan dia dari segala hutang-hutangnya gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan juga mau demikian, supaya kita juga apa? Mengasihi seseorang dengan kasih. Tetapi kita lihat apa yang terjadi, bahwa ternyata di sini dikatakan bahwa kasih mengajarkan kepada kita bahwa kita harus apa? Harus benar-benar tulus. Mengapa? Karena kadang orang berkata, saya mengampuni kamu gitu, saya ini tidak lagi marah kepada kamu, tapi kadang mungkin cuma di bibir, tidak tulus, tidak sungguh-sungguh. Nah, ini yang disebut dengan kasih yang tidak tulus, mengampuni dengan tulus. Itu yang Tuhan ajarkan bagi kita. Jadi walaupun orang itu mungkin sudah nyakitin kita, bikin kita kesal, bikin kita marah, ampuni mereka. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni? Di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus sadar bahwa kita pun punya kesalahan. Di sini kalau kita belajar firman Tuhan, di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-32 dikatakan bahwa Tuhan ini menghapuskan segala hutang-hutangnya gitu. Dan Tuhan ini berharap juga
orang ini juga akan menghapus hutang-hutang orang yang ini berhutang kepada dia gitu. Namun apa yang terjadi? Ternyata orang berhutang ini yang diampuni utang tadi oleh tuannya, ketika orang itu punya hutang kepada dia, dia malah menjebloskannya kepada penjara gitu. Dan di sini tuannya sangat marah sekali. Tuannya bilang, kamu hutangmu saya ampuni, kamu tidak bisa mengampuni teman kamu yang cuma hutangnya sedikit gitu. Dan akhirnya raja marah dan suruh dia menjebloskan ke penjara. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Yesus Kristus, ingat kita juga punya kesalahan. Ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan, belajar juga mengampuni orang lain. Ingat bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau orang menyakiti hati kita, ya sabarlah, namanya juga manusia gitu ya. Jangan dendam. Ada orang ketika disakitin hatinya dendam kesumat, dia marah besar-besaran. Udah, aku nggak mau ngampuni dia, aku marah sekali. Akhirnya apa? Terjadilah dendam, iri hati gitu, sampai bahkan mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Bahkan saudara lihat kalau contoh-contoh kasus dari televisi, gara-gara hal sepele orang bisa membunuh, bisa melakukan berbagai macam-macam hal yang tidak dikehendaki. Nah, beda melalui firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya tahu mungkin itu tidak mudah, saudara, apalagi orang itu sering menyakiti kita. Tetapi belajar melalui firman Tuhan hari ini, ampunilah mereka. Karena apa? Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita, sadari bahwa kita punya kesalahan. Makanya doa Bapa kami dikatakan apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Sadari bahwa engkau juga punya kesalahan gitu. Jadi kalau kita salah kata, salah berucap, atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan orang lain lakukan kepada kita, kita harus maklumi, ya namanya juga manusia, harus belajar saling menerima. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk kita saling mengampuni seperti yang Yesus ajarkan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.